Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis efektivitas individu berdasarkan tupoksi pada jabatan perancang perundang-undangan ahli pertama. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rida Hidayatur Rahmaniah dari instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dengan jabatan perancang perundang-undangan ahli pertama. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan perancang perundang-undangan ahli pertama diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021, yakni tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang uraian tugas perancang perundang-undangan ahli pertama yang diatur di dalam pasal 8, yakni sebanyak 28 uraian tugas. Pertama, mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakasa penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis. Ketiga, mengumpulkan data dalam rangka penyusunan paling sedikit meliputi A. Program legislasi nasional, B. Program penyusunan rancangan peraturan pemerintah, C. Program penyusunan rancangan peraturan presiden, D. Program penyusunan rancangan peraturan menteri, E. Program penyusunan rancangan peraturan lembaga, F. Program legislasi daerah, G. Program pembentukan rancangan peraturan kepala daerah, atau H. Penetapan prioritas tahunan. Yang keempat, mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik. Yang kelima, mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Keenam, merumuskan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah. Ketujuh, pengumpulan data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. 8. Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. 9. Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10. Mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi rancangan peraturan daerah yang diminta pengesahan menteri yang membidangi urusan pemerintah dalam negeri atau gubernur. 11. Mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 12. Merumuskan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. 13. Penyusunan notula atau risalah rapat, diantaranya A. Pembentukan peraturan perundang-undangan, B. Penyusunan perjanjian internasional, C. Penyusunan persetujuan internasional, D. Penyusunan nota kesepahaman atau yang disebut dengan MOU, E. Penyusunan kontrak internasional atau kontrak nasional atau perjanjian kerjasama, F. Pengujian peraturan perundang-undangan, dan G. Penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. 14. Mengumpulkan data dalam rangka pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan. 15. Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan menteri atau yang sederajat, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. 16. Mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah. 17. Mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah. 18. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan surat edaran instruksi atau keputusan presiden atau instruksi keputusan menteri, pimpinan, lembaga pemerintah, dan kementerian atau lembaga negara, gubernur, dan bupati. 19. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional. 20. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional. 21. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. 22. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak internasional. 23. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak nasional atau perjanjian kerjasama. 24. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji material.
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji material tersebut, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. 25. Mengumpulkan data terkait penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. 26. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan pendapat hukum atau legal opinion. 27. Mengumpulkan data dalam rangka pemberian mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum. Dan 28. Melakukan pemantauan pemberian mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas 5 isu berdasarkan tupoksi, yakni isu pertama adalah belum optimalnya proses pengumpulan data usul penyusunan raperda dari unit teknis atau SKPD. Isu kedua yakni belum optimalnya pengumpulan data dan persiapan bahan yang akan dibahas dalam pembahasan raperda. Isu ketiga, belum optimalnya pengarsipan dokumen usul raperda. Isu keempat, belum optimalnya dokumentasi pelaksanaan rapat pembahasan raperda. Dan yang kelima, belum optimalnya kejelasan progres proses penetapan alur dari raperda. Berikutnya, kita akan membahas isu-isu tersebut melalui metode analisis isu yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu isu dengan mempertimbangkan aspek APKL, yakni aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Metode kali ini akan menggunakan sistem scoring dengan isu yang diambil merupakan isu dengan skor 3 tertinggi, yakni diantaranya pertama, belum optimalnya kejelasan progres alur penetapan raperda. Yang kedua, belum optimalnya proses pengumpulan data usul penyusunan raperda dari unit teknis atau SKPD. Yang ketiga, belum optimalnya pengumpulan data dan persiapan bahan yang akan dibahas dalam pembahasan raperda. Tahapan selanjutnya, 3 isu tersebut akan ditentukan prioritas masalah atau isu dalam menilai melalui metode USG, yakni urgency, seriousness, and growth. Dengan skala 1-5 untuk memberikan nilai pada setiap kriteria dan total skor tertinggi sebagai prioritas tertinggi. Dari analisis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa skor tertinggi atau prioritas utama yakni pada isu belum optimalnya kejelasan progres alur penetapan raperda dengan total skor yakni 14. Isu prioritas utama yang telah terpilih selanjutnya akan kita analisis melalui metode Fishbone, yang mana isu tersebut yakni belum optimalnya kejelasan progres alur penetapan raperda. Pada metode Fishbone ini ditemukan masalah yakni pada adanya masalah inisiatif kerja yang belum terstruktur. Selanjutnya, metode belum tersedianya SOP atau alur progres penetapan raperda. Selanjutnya, material, belum tersedianya template atau list progres tahapan penetapan raperda. Yang terakhir, machine, belum ada proses digital untuk membantu mengetahui status progres tahapan penetapan raperda. Melalui metode Fishbone, kita dapat menganalisis isu atau masalah dengan menemukan akar masalah dan menemukan pemecahan masalahnya, yakni diantaranya akar masalahnya adalah inisiatif kerja yang belum terstruktur, maka pemecahan masalah yang akan kita lakukan adalah meningkatkan inisiatif kerja melalui penguatan pimpinan dan evaluasi kerja. Selanjutnya, akar masalahnya yakni belum tersedianya SOP, alur progres penetapan raperda, maka pemecahan masalah yang akan kita lakukan yakni menyusun SOP, alur progres tahapan penetapan raperda. Masalah selanjutnya yakni belum tersedianya template atau list progres tahapan penetapan raperda, maka pemecahan masalah yang akan kita lakukan adalah membuat template atau list tahapan-tahapan raperda tersebut. Dan yang terakhir adalah masalah belum ada prosedur digital untuk membantu mengetahui status progres dari tahapan penetapan raperda tersebut, maka pemecahan masalah yang akan kita lakukan yakni melakukan digitalisasi dengan pemanfaatan, membuat dan mengelola data secara online. Demikian presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih.